redo itu nrimo apa yang teko ambil dirine. Orang-orang yang redo itu orang-orang yang ikhlas menerima apa yang hadir di dalam dirinya. Dia paham ketika Allah datangkan musibah dalam dirinya, dia itu paham Allah lagi menguji dirinya, begitu. Allah lagi ingin menguji imannya. Tidak kamu dikatakan orang yang beriman, seandainya kamu belum Allah uji, maka ujian yang datang dalam diri kita untuk menguji iman kita, benar nggak kita yakin ambek wali ini Allah, kan ngono kira-kira. Ditekan. Tak kala kita mendekat kepada wali, tak kala kita belajar jadi hamba, ono ai musibah, ono ai bala ada dalam diri kita. Kenapa itu? Karena itu untuk menguji iman di dalam diri ini. Coba sama-sama kita merenungi yang jenenge parang, yang jenenge arit, yang jenenge egrek. Kenapa egrek itu iso landep? Kenapa arit itu iso nggih motong rumput? Awalnya nggak koyo ngono bentuke. Kan ngono to, Pak. Tapi karena dia gelem disepuh, gelem digembleng, gelem dibakar, maka dadi iso dadi arit, iso digunakno, iso jadi egrek, iso ngepek sawit, kan ngono to. Apa sebabnya? Karena gelem dibakar, gelem digembleng, gelem disepuh. Mukanya api, kualitas paten, kan ngono to. Maka tak kala kita mau menempah diri kita menjadi hamba-hambane Allah, tak kala kita ingin menempah diri kita menjadi abdi-abdine Allah, ya sanggup dibakar, sanggup digembleng, sanggup disepuh. Ngono perjalanane orang yang ingin menjadi hamba-hambane Allah, Bapak Ibu. Jadi jadi hamba-hambane Allah, jadi abdi-abdine Allah itu enggak sesimpel apa yang kita pikirkan. Nek iso kita ibadah, salat dijogo, nek iso ora ene apa-apa ora iso. Pasti ada aja yang datang dalam diri kita untuk menguji di mana letak kualitas iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Begitu, Pak. Setiap mau naik tingkat ditekakno, setiap naik tingkat ditekakno oleh Gusti Allah. Kan seperti itu. Coba kita baca rukun iman. Rukun iman yang ke-6, napa itu? Percaya kepada qada dan qadirnya Allah. Yang paling susah pengamalan daripada rukun iman yang ke-6 itulah yang amat susah. Nah, iman ambil Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, sama rasul-rasulnya, sama hari kiamat. Yang amat susah itu belajar beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Menungsa itu ketika dikai apik seneng, ditekakno jabatan seneng, naik pangkat. Ketika dikai bondo seneng, ketika duwe apa-apa pokoknya seneng. Tapi ketika Allah tekakno susah, apa kira-kira yang lulus ujiannya itu? Ora, banyak yang gagal. Kecuali hamba-hambane Allah yang mau nempah diri jadi hambane Allah, selamat iso lulus teko masalah keburukan yang ada dalam dirinya. Tapi dore gak gelem nempah diri kita jadi hamba-hambane Allah, gak gelem nempah diri jadi omong yang api, gak gelem belajar jadi orang-orang saleh, maka ketika ditekakno keburukan dalam dirinya, umpat ambek Gusti Allah. Allah gak adil. Aku wis salat, aku wis belajar ngaji, aku wis berbuat baik, kenapa teko? Padahal Allah ingin melihat letak kualitas iman kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya mari sama-sama kita pelajari semuanya ini. Ilmu mempelajarinya itu adalah ma'rifat. Untuk menempuh ma'rifat harus kudu takwa. Karena ilmu untuk belajar ma'rifat itu takwa. Enggak akan hadir ma'rifat dalam diri kita nek enggak gelem belajar takwa. Takwa iku napa to, Pak? Takwa iku arep kepatuhan, patuh. Jenenge wong takwa itu patuh. Oh jadi kerjakno, enggak gelem ngerjakno, dikerjakno, oleh kerjakno iki lho wong yang takwa. Wong-wong yang patuh.
Karena makrifat itu akan hadir di dalam diri kita tak kala kita belajar takwa, belajar memperbaiki diri, dan belajar menerima apa yang teko di dalam dirinya, dan belajar untuk memperbaiki dirinya dengan hal-hal yang baik. Maka kala itu hadir dalam diri kita Bapak Ibu, maka akan hadir yang namanya makrifat di dalam diri kita. Karena ajaran Sataria itu untuk bagi kita yang paling mudah itu ma'rifatul majas. Kenapa ma'rifatul majas? Bayangan kok jadi bayang-bayangan Tuhan, ngono lho. Nek tuh ibaratnya Allah itu Maha Pemaaf, ya kita belajar pemaaf dari bayang-bayangan nih. Seperti itu. Ibarat kita kalau berdiri di tengah matahari, kan bayangannya ikut kita bayang ikut ya ngono. Kau belajar ma'rifatul majas agar kita ini paham, saudara-saudaraku. Maka cobalah dipahami. Pertama boleh ridhone Allah. Ridhone Allah letaknya pada wali-waline. Ridhone Allah itu ada pada walinya. Ridho lillah, ridho wali-wali. Dan ridhonya Allah terletak pada walinya. Wali seorang istri adalah suami, wali seorang anak adalah orang tua, wali seorang murid adalah gurunya. Siapa walinya Allah? Walinya Allah itulah yang sudah Allah tetapkan amanah di dalam dirinya. Barang siapa yang menentang walinya Allah, maka hidupnya itu akan susah. Orang yang menentang walinya Allah pastinya kepenak. Masalah terus bertubi-tubi dalam dirinya. Kenapa menentang walinya Allah? Karena yang dikasih hak oleh walinya Allah itu adalah walinya Allah. Yang dikasih hak oleh Allah itu di alam dunia itu adalah walinya Allah. Maka saudara-saudaraku pahami, jangan sampai kita kena balah nanti gara-gara kita menentang walinya Allah. Contoh, kita nentang wong tuane kita, balah apa yang teko? Susah golek sandang pangane. Enggak bakalan senang mereka kita. Kenapa? Karena adanya raga kita daripada walinya, daripada orang tua kita. Jangan tentang orang tua kita, muliakan mereka agar kita mendapatkan kesenangan. Terlebih-lebih kalau wong tuane kita wis mati. Nek iki urip iki penak njaluk izin mek wong tua, nek wis mati piye kira-kira? Kan? Karena yang kita harapkan ridhone Allah, meten. Ridhone Allah itu meten daripada walinya letaknya. Untuk mendapatkan ridho daripada Allah ya kudu belajar takwa. Kenapa harus belajar takwa? Men ma'rifat itu metun, pemahaman kita sudah paham di dalam diri kita. Namanya ma'rifat. Mas saudara-saudaraku ya mari perbaiki diri kita terus galak ridhone Allah. Mula belajar iki orang-orang Sataria selalu memakai doa. Dene wong Sataria, ilahi anta maksudi wa ridho kamat, lebih engkau yang ku maksud, ridhomu yang ku tuntut. Mana yang dimaksud? Ya ini pelajaran makrifat. Siapa yang kita tuju? Ya ini waline Allah. Kenapa kita ngaranang waline Allah? Men kita ento ridhone Allah. Ngono lho. Karena ridhone Allah ku medun tak kalah waline Allah pun ridho dalam diri kita. Maka cara kerjanya senangkan waline Allah. Ngono lho. Ya kan takwa ilmune. Cara kerjanya ya disenangno waline Allah. Ngono lho. Tua-tuai diperkuat. Apa disampaikan guru-guru lapangannya diamalkan. Itu salah satu membuat senang hati waline Allah. Nek tua-tuane wali ora pernah diperbuat, kira-kira seneng enggak waline Allah, Pak? Ora. Ibarat kita ngongkon anak kita, enggak dikerjakan, waduh mencak. Aneh-aneh. Maka senengkan hatine wali. Nyenangno hati wali bukan dengan harta. Nyenangno wali itu bukan kepujian, tapi cara kerja nyenangno wali itu adalah memperbuat apa yang disampaikan oleh walinya Allah melalui perantara guru-guru lapangannya. Diperbuatlah. Terlebih-lebih kita mampu menempah diri kita
menjadi seorang khalifahnya Allah, pembantu walinya Allah, dakwah, nyampe no agomo, bimbing umat, diajari umat itu, kan ngono ta? Diajari men padha gelem berbuat dalam kebaikan, tambah seneng wali-waline Allah. Karena yang kita harapkan ridho itu akan hadir tak kalah seneng. Nek enggak seneng, maka alamat ridho itu lama hadir di dalam diri kita, Pak. Hadir lama. Untuk mendapatkan ridho, senangkan waline Allah. Ilmune ala takwa, cara kerja takwa itu nyenangno waline Allah, memperbuat apa yang disampaikan oleh waline Allah. Kan ada tua-tuanya kan? Ada tua halwa, ada tua tawajuan, ada tua zikir keras, ada tua ngaji, ya kan? Ada tua apa lagi? Dakwah. Tak kalau kita perbuat itu semua, insya Allah akan datang kesenangan wali dalam diri kita, ridho pun hadir dalam diri kita. Ini yang